Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jerry. Perkenalkan nama saya Dinda Raihan dengan NIM 21101115046 dari Ekonomi Pembangunan kelas C. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan topik SDGs yang ke-13 dengan judul Pengaruh Climate Change terhadap beberapa sektor yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, ini merupakan pengertian dari SDGs itu sendiri. Jadi, Sustainable Development Goals atau yang biasa kita sebut SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, yang berguna untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan juga melindungi lingkungan. SDGs ini sendiri berisi 17 tujuan serta 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 nanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tujuan ke-13, yaitu tentang penanganan perubahan iklim, yang dimana tujuan ke-13 pada SDGs ini adalah penanganan untuk perubahan iklim, untuk mengambil aksi segera memerangi perubahan iklim. Kemudian ini merupakan target dari Climate Change SDGs itu sendiri. Yang pertama adalah menguatkan daya tahan dan kapasitas adaptasi terhadap bahaya hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan bencana alam di semua negara. Kemudian yang kedua, mengintegrasikan ukuran-ukuran perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi, dan juga perencanaan nasional. Yang ketiga adalah memperbaiki pendidikan, penyadaran, dan juga kapasitas baik manusia maupun institusi terhadap mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan juga peringatan dini. Kemudian sampai di faktor perubahan iklim. Faktor perubahan iklim yang pertama itu ada efek gas rumah kaca, kemudian peningkatan emisi, yang ketiga pemanasan global, kemudian kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan yang terakhir itu adalah gas buangan industri. Untuk efek gas rumah kaca ini banyak dari gas rumah kaca ini terjadi secara alami. Meskipun berbagai aktivitas manusia di sekitarnya itu meningkatkan konsentrasi dari gas rumah kaca itu sendiri, khususnya pada metana, karbon dioksida, dan gas berfluorinasi CO2 dan dinitrogen oksida sebagai gas rumah kaca yang paling umum diproduksi oleh aktivitas manusia, serta bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia, dan konsentrasi gas rumah kaca itu sendiri saat ini tuh sudah 40% lebih tinggi apabila kita bandingkan pada saat industrialisasi itu dimulai. Nah, gas rumah kaca lainnya itu dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil, namun mereka menangkap panas yang jauh lebih efektif dibandingkan dengan CO2, serta dalam beberapa kasus ribuan kali lebih kuat. Kemudian metana bertanggung jawab atas nitrooksida sebesar 6% dan 17% pemanasan global buatan manusia. Kemudian yang kedua adalah peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua ini kan peningkatan emisi yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya aja pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida serta karbon dioksida. Nah, peningkatan emisi ini juga disebabkan oleh terjadinya deforestasi atau penebangan hutan. Selain disebabkan oleh penebangan hutan, peningkatan emisi ini juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah peternakan, khususnya pada sapi dan domba yang dimana keduanya ini menghasilkan metana dalam jumlah besar saat mereka mencerna makanannya. Nah, nggak cuma itu nih, pupuk yang mengandung nitrogen itu juga mengandung emisi nitrooksida. Dan gas-gas ini pun berfluorinasi sehingga kemudian menghasilkan efek pemanasan yang sangat kuat, yaitu hingga 23.000 kali lebih besar dibanding dengan CO2 itu sendiri. Kemudian, yang ketiga itu adalah pemanasan global. Penyebab perubahan iklim ini kan pemanasan global. Nah, contohnya itu seperti pembangkit listrik dan juga instalasi industri lainnya itu kan penghasil CO2 yang utama, yang dimana suhu rata-rata global saat ini itu sudah mencapai 0,85 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan dengan suhu pada akhir abad ke-19. Kemudian, para ilmuwan juga telah mengamati bahwa sejak pertengahan abad ke-20, peningkatan suhu itu semakin tinggi ya. Kemudian, apa namanya, di mana kemudian terdapat risiko yang jauh lebih tinggi bahwa perubahan yang berbahaya serta berbagai bencana di lingkungan global itu kemungkinan akan terjadi karena suhu yang semakin tinggi. Karena
Dan kemudian hingga saat ini banyak di antaranya negara lain itu telah menanamkan kepada para warganya tentang pentingnya tentang pentingnya menjaga suhu di bawah 2 derajat Celcius. Kemudian terdapat kerusakan pada lapisan ozon. Seperti yang kita ketahui bahwa lapisan ozon ini merupakan lapisan yang sangat berguna bagi bumi. Beberapa gas yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada lapisan ozon ini yaitu ada CFC, halon, karbon tetraklorida, bromida, senyawa klorin, dan lain sebagainya. Nah, gas-gas penyebab terjadinya kerusakan dan penipisan lapisan ozon ini dapat diproduksi melalui kegiatan sehari-hari, seperti penggunaan alat-alat tertentu, kayak penggunaan AC yang seharian tidak dimatikan, penggunaan hair dryer secara besar-besaran, penggunaan kendaraan yang terlalu banyak, dan juga penggunaan bahan-bahan rumah tangga yang mengandung zat berbahaya dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Kemudian ada kerusakan fungsi hutan. Salah satu faktor kerusakan fungsi hutan itu kan ada penggundulan hutan besar-besaran ya. Penggundulan hutan ini kan berarti mengurangi jumlah pohon yang fungsinya sebagai penetralisir udara yang ada di bumi. Ketika hutan-hutan ditebangi, maka proses penetralisasi udara ini pun akan sulit untuk dilakukan. Selain itu, produksi karbon akan sulit dikendalikan dan hal ini akan menyebabkan perubahan iklim terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada gas buangan industri. Gas buangan industri ini seperti ada asap kendaraan dan juga asap pabrik yang mengandung banyak gas-gas berbahaya sehingga menyebabkan suhu bumi pun memanas. Selanjutnya ini merupakan dampak dari climate change yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah penurunan kuantitas air. Pemanasan global ini akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian pun akan meningkatkan curah hujan. Meskipun kenaikan curah hujan itu sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, namun akibat curah hujan yang terlalu tinggi ini menyebabkan air dapat langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Kemudian yang kedua yaitu rusaknya habitat makhluk hidup. Pemanasan suhu bumi, kenaikan batas air laut, terjadinya banjir dan juga badai karena perubahan iklim ini pun akan membawa perubahan yang sangat besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Perubahan habitat ini pun akan menyebabkan terjadinya kepunahan bagi berbagai spesies baik binatang maupun tanaman seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena mereka ini nggak sempat untuk beradaptasi terhadap perubahan suhu dan juga perubahan alam yang terjadi terlalu cepat. Punahnya berbagai spesies ini pun akan memberikan dampak yang lebih besar lagi pada ekosistem serta rantai makanan. Kemudian yaitu rusaknya ekosistem hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Sebagai paru-paru bumi, hutan merupakan produsen oksigen terbesar. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Rusaknya ekosistem hutan juga disebabkan oleh deforestation hutan tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dampak selanjutnya yaitu penurunan kesehatan. Kenapa disebut penurunan kesehatan? Karena suhu yang tidak menentu menyebabkan banyak wabah penyakit bermunculan. Wabah penyakit itu pun tidak menentu ya wabah penyakitnya apa saja sehingga banyak imunitas dari manusia yang terserang dan membuat mereka sakit. Kemudian selanjutnya terjadi kekeringan yang ekstrim. Terjadi kekeringan yang ekstrim ini kita beri contoh kasus gagal panen yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Puluhan hektar sawah di sana itu dipastikan gagal panen akibat kekeringan dengan kerugian yang mencapai puluhan juta rupiah. Tidak hanya di sana, namun gagal panen akibat kekeringan ini pun diperkirakan akan melanda ratusan hektar sawah lain di seluruh wilayah tersebut. Dan kekeringan ini itu merupakan yang terburuk selama 20 tahun terakhir. Selanjutnya ada rusaknya ekosistem wilayah pesisir. Peningkatan permukaan air laut menyebabkan bergesernya batas daratan di daerah pesisir yang kemudian menenggelamkan sebagian daerah pesisir ataupun permukiman di daerah pesisir. Kemudian, kenaikan suhu bumi juga menyebabkan mencairnya es pada dataran kutub-kutub bumi yang menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut yang menenggelamkan pulau-pulau kecil.
Selanjutnya ada terjadi bencana alam angin topan. Pada beberapa waktu lalu, di Indonesia itu terdapat angin topan Seroja yang cukup berdampak pada beberapa bencana di tanah air, terutama bencana banjir dan tanah longsor di daerah Nusa Tenggara. Sampai Kepala BMKG pun mengatakan bahwa kejadian angin topan atau siklon tropis Seroja ini menjadi salah satu contoh dari perubahan iklim, khususnya peningkatan suhu sebesar 4 derajat Celcius, yang dimana sebelumnya kita tahu bahwa 2 derajat Celcius saja sudah di batas wajarnya. Kemudian dampak dari kerusakan akibat topan ini tidak hanya bisa menelan korban jiwa, namun berdampak pada kerusakan ekonomi dalam jangka panjang. Bahkan melebihi dampak topan savana yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Selanjutnya merupakan curah hujan tinggi. Nah, curah hujan tinggi ini tidak bisa dibilang merugikan dan juga menguntungkan. Menguntungkannya dapat meningkatkan volume air, namun kerugiannya ini karena curah hujan yang tinggi ini menyebabkan banjir bandang di suatu wilayah, namun juga bisa menyebabkan kekeringan ekstrem di wilayah lain karena curah hujan yang tidak terbagi dengan merata. Nah, curah hujan tinggi ini bisa menyebabkan suhu yang tidak menentu sehingga berbahaya bagi kesehatan. Dan yang terakhir itu peningkatan volume air. Nah, selanjutnya ini merupakan langkah antisipasi dari perubahan-perubahan iklim. Yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi melalui politik. Ini merupakan eh, langkah antisipasi yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Kita dapat mendorong orang-orang terdekat kita untuk mengurangi polusi karbon, seperti kita berbicara secara langsung dengan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat lainnya untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Kemudian, climate action yang kedua itu adalah meminta tolong kepada para pejabat setempat untuk melakukan sosialisasi dan juga mendukung upaya pengurangan emisi dan polusi agar masyarakat pun dapat terpengaruh untuk melakukan hal tersebut. Kemudian langkah antisipasi selanjutnya ada merubah dan mengurangi moda transportasi dan mengurangi membuang makanan dan menggunakan plastik. Nah, climate action yang ketiga ini adalah mengubah atau mengurangi pemakaian transportasi yang banyak menggunakan gas emisi di jalan raya dengan kita bisa menggantinya dengan jalan kaki, naik sepeda, atau hanya menggunakan transportasi umum yang disediakan. Sehingga kita pun meminimalisir asap-asap yang keluar dari kendaraan tersebut. Kemudian, climate action yang selanjutnya adalah dengan tidak membuang makanan dan tidak menggunakan plastik karena limbah makanan menyumbang sekitar 8-10% dari emisi gas rumah kaca. Sedangkan sampah plastik itu sangat sulit untuk diuraikan, butuh bertahun-tahun baru sampah plastik tersebut dapat hancur, sehingga akan menyebabkan penumpukan. Kemudian, langkah antisipasi selanjutnya adalah melakukan program 3R dan melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Climate action selanjutnya adalah menjalani program 3R, yaitu reuse, reduce, dan juga recycle, yaitu menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan, kemudian mengurangi segala sesuatu yang bisa menjadikan sampah, dan mengolah kembali sampah menjadi sesuatu produk yang bermanfaat. Selanjutnya, climate action yang terakhir ini adalah dengan program 1 juta pohon untuk meredam kenaikan gas rumah kaca. Jumlah hutan yang semakin menyusut itu membuat atmosfer bumi semakin panas sehingga terjadi perubahan iklim. Apabila kita menggencarkan program 1 juta pohon ini, maka kita bisa meminimalisir efek gas rumah kaca karena banyak pohon yang membuat lingkungan menjadi nyaman dan karbon dioksida pun dapat diikat oleh pohon-pohon. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.